Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan tentang metode perencanaan. Nama saya ikuti Yoga Cara Kusuma dengan NIM 089 dari kelas A2. Berikut yang saya akan presentasikan yaitu pengertian, proses program, konsep arsitektur, teknik presentasi konsep, penyusunan program ruang, dan analisis tapak. Pertama, pengertian. Metode adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Dan perancangan adalah proses simulasi dari apa yang ingin dibuat sebelum kita membuatnya. Berkali-kali sehingga memungkinkan kita merasa puas dengan hasil akhirnya. Proses program dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi masalah, konsep, dan skematik desain. Pada identifikasi masalah, sebelum memulai proses perancangan, arsitek memerlukan informasi dan data dari pengguna jasa yang terkait dengan kebutuhan dan persyaratan pembangunan. Arsitek akan mengeksplorasi visi, tujuan, dan ekspektasi pengguna jasa terhadap proyek. Tahap ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa untuk berdiskusi lebih dalam terkait kebutuhan dan harapannya terhadap proyek, termasuk keterbatasan dan kemampuan terkait biaya dan proses pembangunan. Tahapan ini sangat penting sebagai awal mula seluruh proses ke depannya. Konsep. Arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima dengan membuat analisis dan pengolahan data berdasarkan informasi dan data dari tahap sebelumnya yang dapat menghasilkan 1. Program rancangan yang disusun berdasarkan pengolahan data primer maupun sekunder serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta kendala persyaratan atau ketentuan pembangunan yang berlaku. 2. Konsep rancangan yang merupakan dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait melandasi perwujudan gagasan rancangan yang menampung semua aspek kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala proyek. 3. Skematik desain. Pada tahapan ini, arsitek akan menyusun konsep desain makro seperti pola dan bahan bentuk, arsitektur, perkiraan luas lantai, sirkulasi, informasi penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu. Pelaksanaan pembangunan yang mewujudkan dalam bentuk gambar, diagram, dan laporan tertulis sebagai dasar untuk perancangan selanjutnya. Konsep arsitektur. Konsep dalam arsitektur mengemukakan suatu gagasan, pendapat, dan pengamatan. Konsep juga mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana konteks dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Jadi konsep merupakan bagian penting dari perencanaan arsitektur. Konsep dalam arsitektur ada 5, yaitu konsep analogi, konsep metafora, konsep esensi, konsep pragmatik, dan konsep utopia. Pada konsep analogi adalah konsep yang dimana perancangnya ingin memberikan pesan analogi untuk dipahami oleh penikmatnya, seperti Sydney Mosque oleh Lionel de Suren. Berikut gambar bangunannya. Konsep metafora. Pada konsep ini menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasikan suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain, seperti busan Strauss oleh Oada yang menggunakan kerangka ikan dalam desain bangunan. Konsep esensi. Konsep esensi adalah konsep yang diterapkan suatu bangunan yang mengandung intisari atau hal yang pokok, seperti Monas oleh Friedrich Fabian yang dimana bangunannya dibangun untuk mengenang Hari Kemerdekaan Indonesia dan menggambarkan kekuatan bangsa Indonesia. Konsep pragmatik. Konsep pragmatik adalah konsep yang berdasar kepada persoalan-persoalan pragmatis yang diidentifikasi untuk pemecahan masalah pada suatu ruang, seperti Dubai Sustainable City oleh Norman Foster yang menerapkan ide desain bangunan hemat energi dengan memanfaatkan tenaga surya. Konsep utopia. Konsep utopia adalah konsep yang menerapkan khayalan idealis yang ekstrim dari perancangnya, seperti China Central Television atau CCTV yang memiliki tampilan tidak umum, yaitu bangunan menaranya terkesan berputar. Teknik presentasi konsep. Teknik presentasi adalah kemampuan komunikasi yang harus dimiliki seorang analis sistem informasi. Teknik presentasi merupakan metode yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi. Melalui presentasi, seorang analis
dapat menyampaikan desain dan implementasi pengembangan kepada stakeholder, yang dimana penyampaian informasi tersebut harus jelas dan efektif. Penyusunan program. Penyusunan program adalah upaya untuk merumuskan kriteria desain yang akan diputuskan. Pembuatan programming adalah tindakan yang didasari kesadaran penuh untuk menyelesaikan persoalan dan bukan proses coba-coba atau trial and error. Berikut langkah-langkah penyusunan program. 1. Merumuskan tujuan. 2. Mengumpulkan fakta dan menganalisa. 3. Konsep pragmatik. 4. Merumuskan kebutuhan. 5. Menyatakan problem atau permasalahan arsitektural. Analisis tapak. Analisis tapak merupakan tahap penilaian atau evaluasi mulai dari kondisi fisik, kondisi non-fisik, hingga standar peraturan kebijakan. Kemudian menghasilkan analisis eksternal dan internal yang meliputi komponen desain berupa problem, limitasi, potensi fisik dan non-fisik, sehingga dapat merencanakan fisik, fasilitas, dan fungsi bangunan yang akan dirancang. Berikut presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dari materi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.